Menantu Super Sang Dewi. Bab 416 Anda belum menjawab pertanyaan saya. Suyan terkejut saat mendengar suara itu. Lin Yang juga mengerutkan kening dan melihat ke arah pintu dengan wajah muram. Namun wanita tua itu buru-buru membuka pintu, dan tampaklah beberapa laki-laki dan perempuan berpakaian rapi dan indah di depan pintu. Semua gadis mencubit hidung mereka dan tampak jijik. Lelaki itu pun mengernyitkan dahi dan menghisap sebatang rokok, seakan-akan ingin memanfaatkan asapnya untuk menghilangkan bau apek. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berambut pendek. Pria muda itu berkulit gelap dan sangat kurus, tetapi ada kesombongan yang tak terhapuskan di matanya. Ketika pemuda itu melihat orang-orang di ruangan itu, dia jelas tercengang. Ketika dia melihat Suyan, matanya yang kusam tiba-tiba bersinar, dan matanya hampir terkunci pada Suyan, tidak bisa bergerak. "Siapa kamu?" Lin yang berdiri di depan Suyan, menatap pemuda itu dan bertanya. "Bukankah seharusnya aku yang bertanya? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" Pemuda itu tersadar dan langsung berteriak pada Lin Yang. "Pincao, cepatlah kemari, cepatlah kemari." Pada saat ini, Liang Qiuyan berteriak lemah. "Ibu." Pemuda itu bergegas maju dan memegang tangan Liang Qiuyan. "Pincao, perkenalkan, dia anak baptisku. Namanya Lin Yang." "Lin Yang, ini anak keduaku, Liang Pincao. Kalian bertemu saat masih anak-anak," kata Liang Qiuyan lemah. Begitu kata-kata itu terucap, pemuda itu dan bahkan para pria dan wanita di pintu semuanya tercengang. "Lin Yang. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini." "Tentu saja kamu pernah mendengarnya, dia adalah anggota keluarga Lin." "Keluarga Lin? Oh, aku ingat sekarang, orang ini adalah bajingan dari keluarga Lin, orang yang dikeluarkan dari keluarga Lin." Pria dan wanita di pintu tiba-tiba menyadari. Liang Pincao pun tersadar kembali, menunjuk ke arah Lin yang dengan ekspresi terkejut dan berkata, "Oh, ternyata kamu, nak." Suyan yang berada di sebelahnya tampak kebingungan. Liang Qiuyan sedikit kesal. Dia segera bangkit dengan susah payah dan berteriak, "Diam. Pincao, jangan bersikap tidak sopan dan sapa kakakmu." "Bu, dia. Kapan dia menjadi kakakku?" Liang Pincao berkata dengan wajah tidak senang. "Dia anak angkat ibumu dan aku. Dia lebih tua darimu, jadi dia adalah saudaramu. Bukankah wajar bagimu untuk menyapa saudaramu? Cepatlah," kata Liang Qiuyan dengan serius. Setelah selesai berbicara, dia terbatuk lagi dengan keras. Melihat ini, Liang Pincao buru-buru berkata, "Baiklah, baiklah, Bu, aku akan melakukannya. Jangan bersemangat, jangan bersemangat." Setelah itu, dia berteriak pada Lin yang dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, "Halo, kakak Yang." Hehehe. Para pria dan wanita di pintu semua menutupi bibir mereka dan tertawa. Liang Pincao merasa dia telah kehilangan seluruh mukanya. Lin yang melirik Liang Pincao dan bertanya dengan tenang, "Pincao, apa yang terjadi? Mengapa ibu tinggal di tempat seperti ini? Bagaimana kamu merawat ibu?" "Kamu." Liang Pincao kesal. "Pecundang macam apa Lin Yang? Dia pernah mendengar tentangnya. Beraninya orang seperti dia, yang diturunkan pangkatnya ke keluarga cabang oleh keluarga utama dan kemudian dikeluarkan dari keluarga Lin oleh keluarga cabang, memberinya pelajaran." Namun, karena Liang Qiuyan ada di sini, dia tidak bisa marah, jadi dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, mari kita keluar dan bicara agar ibu bisa beristirahat dengan baik." "Baiklah, Xiaoyan, kamu jaga ibu di sini, dan ketika ambulans tiba, segera bawa dia ke rumah sakit," kata Lin Yang. "Baiklah, silakan." Su Yan mengangguk. Kelompok itu meninggalkan rumah, meninggalkan Su Yan dan wanita tua itu untuk menjaga Liang Qiuyan. Beberapa orang datang ke koridor luar. Liang Pincao menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan asap berbentuk cincin. "Minta maaf," kata Liang Pincao dengan tenang. "Apa?" Lin yang sedikit bingung. "Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Minta maaf kepada siapa?" Lin yang bertanya balik. Mendengar ini, Liang Pincao menghancurkan puntung rokok ke dada Lin Yang. Puntung rokok itu menimbulkan banyak percikan api, namun untunglah tidak sampai membakar pakaian Lin Yang. "Dasar kau bajingan, apa kau masih berpura-pura di sini? Kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar merasa pantas menjadi saudaraku? Aku memanggilmu saudara yang hanya untuk menunjukkan mukaku pada ibuku, apa kau benar-benar merasa kau orang penting? Tundukkan kepalamu dan segera minta maaf, dan panggil aku saudara Chow, kalau tidak aku akan memberimu pelajaran hari ini."
Liang Pincao berteriak dengan marah. Mendengar ini, wajah Lin yang menjadi gelap dan dia berbisik, aku tidak ingin membuat masalah denganmu. Ceritakan padaku tentang kondisi ibu dengan cepat. Aku melihat bahwa organ-organnya gagal. Situasinya tidak optimis. Apa yang terjadi padanya? Persetan dengan koin anjingmu, Saudara Chow sedang berbicara denganmu, jangan mengalihkan topik pembicaraan. Seorang pria muda dengan rambut kuning yang dicat di sebelahnya berteriak pada Lin Yang dengan marah, dan kemudian menamparkan Lin Yang langsung di wajahnya. Ekspresi Lin Yang berubah dingin. Dia mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan punggung tangannya dan mulai mengerahkan tenaga. Ah! Lelaki berambut kuning itu langsung menjerit memilukan. Orang-orang di lorong melihatnya. Kenapa kau tidak melepaskannya saja? Kau mencari kematian, bocah. Beraninya kau melawan. Persetan kau, lepaskan aku. Semua orang kesal dan menyingsingkan lengan baju mereka untuk mulai bertarung. Suyan yang ada di dalam ruangan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, Lin Yang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di luar? Kedap suara di sini hampir tidak ada, jadi orang-orang di dalam secara alami dapat mendengar suara bising di luar. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja menginjak kaki mereka. Lin Yang melepaskan tangannya dan menjawab. Pria berambut kuning itu menutupi pergelangan tangannya dan bersandar ke dinding, terengah-engah. Dalam cahaya redup, orang-orang bisa melihat tanda merah terang di pergelangan tangannya. Bajingan, hajar dia. Beberapa orang tidak tahan lagi dan ingin mengambil tindakan. Jangan main-main, ibuku ada di sini. Kata Liang Pincao dengan suara rendah. Orang-orang menyerah begitu saja. Aku tidak menyangka kau punya kekuatan sebesar itu. Liang Pincao melirik pergelangan tangan pria itu dan berkata dengan heran. Saudara Chow, apakah Anda tidak bicara omong kosong? Bagaimana seorang pecundang seperti ini bisa makan setelah diusir dari keluarga? Dia pasti membawa batu bata dan semen di lokasi konstruksi setiap hari, jadi dia pasti memiliki kekuatan seperti itu. Seorang wanita yang berdandan tebal tertawa. Itu masuk akal. Kakakku masih pintar. Orang-orang di sebelahnya tertawa. Liang Pincao melirik ke arah rumah dan mendengus dingin, ibu saya sedang sakit parah di sana sekarang, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda untuk saat ini. Tetapi Lin Yang, dengarkan saya sudah mengingat ini, dan suatu hari nanti saya akan membuat Anda berlutut di tanah dan memanggil saya saudara. Tunggu saja. Setelah itu, dia terlalu malas untuk memperhatikan Lin Yang dan hendak masuk ke dalam rumah. Tetapi pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung menekan bahu Liang Pincao. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi gugup dan segera mengelilingi Lin Yang. Wajah Liang Pincao juga menjadi dingin. Dia tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin. Namun Lin Yang berkata tanpa ekspresi, kamu belum menjawab pertanyaanku, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu? Bab 417, Rahasia Tersembunyi Keluarga Liang. Tindakan Lin Yang seketika membuat suasana di pintu masuk koridor menjadi beku. Kesabaran Liang Pincao tampaknya telah mencapai batasnya. Siapa dia? Dia adalah tuan muda keluarga Liang dan keturunan keluarga Liang. Marganya adalah Liang. Di Yanjing, tidak peduli siapapun orangnya, bahkan jika mereka tidak memberinya muka, mereka harus memberinya muka pada nama keluarganya. Namun sekarang, seorang yang terbuang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerirnya? Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, bagaimana saudara-saudara ini bisa menghormatinya? Liang Pincao mengepalkan tangannya, tiba-tiba berbalik, dan menatap Lin Yang dengan mata dingin. Matanya penuh dengan dingin. Lin Yang mengerutkan kening, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia terus menatap Liang Pincao, seolah menunggu jawabannya. Apakah ini nada bicaramu saat berbicara padaku? Liang Pincao berkata dengan dingin. Begitu dia selesai bicara, para pria dan wanita di sekelilingnya berkumpul, menggosok-gosokkan tangan mereka dan menatap Lin Yang dengan seringai di wajah mereka. Asal Liang Pincao memberi perintah, orang-orang ini pasti akan mengangkat tinjunya dan menjatuhkan pria sombong dan bodoh ini. Lagi pula, mereka tidak peduli apakah wanita tua di dalam sana meninggal atau tidak. Apakah menurutmu ada yang salah dengan nada bicaraku? Lin Yang bertanya balik. Tidak masalah. Haha, ya, tidak masalah. Liang Pincao mengangguk berulang kali, tertawa meskipun sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya, dengan senyum ganas di bibirnya. Tampaknya dia tidak berniat terlalu peduli dan hendak mengayunkan tinjunya ke arah wajah Lin Yang.
Tetapi pada saat ini, sebuah panggilan terdengar. Pincao. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika suara ini keluar, Liang Pincao dan yang lainnya semua tercengang dan melihat ke arah sumber suara. Namun kemudian seorang wanita mengenakan pakaian hitam modis datang mendekat. Wanita itu mengenakan riasan tipis dan membawa tas hitam kecil di bahunya. Dia berjalan cepat ke arah ini dengan sepatu hak tinggi. Saat dia berjalan, angin sepoi-sepoi yang harum bertiup, benar-benar menghilangkan bau rokok yang memenuhi koridor. Wah, wanita ini hebat sekali. Tapi dia tidak sebaik wanita tadi. Ada apa dengan kita? Banyak sekali wanita cantik yang datang ke tempat kumuh ini. Beberapa gelandangan yang sedang menonton kesenangan dan merokok di pintu masuk koridor menjilati bibir mereka dan menatap wanita yang mendekat dengan rakus. Wanita itu sedikit mengernyit, tetapi mengabaikannya. Liang Hongying. Liang Pincao melihat dengan jelas siapa yang datang dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Saudari Hongying. Semua pria dan wanita di sana berteriak kaget. Tidak seorang pun menyangka bahwa Liang Hongying akan datang. Liang Hongying menatap orang-orang ini dengan rasa ingin tahu, tetapi ketika dia semakin dekat, dia baru menyadari bahwa orang yang dikelilingi Liang Pincao dan membelakanginya sebenarnya adalah Dr. Lin. Dia langsung sangat gembira dan berkata cepat, Tuan Lin, Anda di sini. Oh, Nona Hongying. Halo. Lin yang mengangguk. Tuan Lin, apakah Anda sudah memeriksa kondisi Bibi Qiuyan? Liang Hongying bertanya dengan tergesa-gesa. Saya sudah memeriksanya secara menyeluruh dan kondisinya memang tidak baik. Saya sudah memanggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Lin Yang. Pergi ke rumah sakit. Ekspresi Liang Hongying tampak tidak wajar. Dia melirik Liang Pincao di sebelahnya, lalu menatap Lin Yang, dan berbisik, kamu boleh pergi, tapi jangan pergi ke rumah sakit yang sangat bagus. Kenapa? Lin Yang menjadi semakin bingung. Saudari Hongying, apa maksudmu? Pria ini adalah anak baptis ibuku. Karena dia ingin berbakti, kamu tidak bisa menghentikannya. Lin Yang, kirim saja ibu kita ke rumah sakit afiliasi pertama Universitas Yan. Semua dokter dan profesor di sana adalah pejabat berwenang di negara kita. Jika kamu mengirim ibu kita ke sana, mungkin akan ada secercah harapan. Liang Pincao berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, wajah Lin Yang berubah dingin. Dia menatap Liang Pincao dan bertanya dengan suara yang dalam, lalu mengapa kamu tidak mengirim ibu lebih awal? Mengapa kamu menunggu sampai sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Dia dikeluarkan dari keluarga Liang. Keluarga Liang telah mengeluarkan pernyataan yang melarang kita untuk membantunya. Jika kita menemukan rumah sakit untuknya, dia mungkin akan dikeluarkan pada hari pertama rawat inap, dan kita juga akan dihukum. Bagaimanapun, uang yang kita gunakan adalah uang keluarga Liang. Liang Pincao berkata tanpa daya. Benarkah? Apa kesalahan ibu sehingga dia dikeluarkan dari keluarga Liang? Lin Yang bertanya lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Liang Hongying dan Liang Pincao tampak tidak wajar. Tuan Lin, masalah ini melibatkan urusan internal keluarga Liang, jadi tidak nyaman bagi kami untuk menjelaskannya. Liang Hongying berkata dengan suara rendah. Singkatnya, Lin Yang, jika kamu adalah anak baptis ibu baptis, maka kamu harus membawa ibu baptis untuk menemui dokter. Kamu bukan anggota keluarga Liang, jadi kamu tidak boleh dibatasi. Liang Pincao menghasut. Pincao, diamlah. Liang Hongying berteriak dengan suara rendah. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Liang Pincao mengangkat bahu. Pokoknya, diam saja. Liang Hongying mendengus dingin, lalu berkata kepada Lin Yang, jangan dengarkan omong kosong Pincao. Pokoknya, kamu harus membawa Bibi Qiuyan ke rumah sakit. Jangan pergi ke rumah sakit besar. Lebih baik cari klinik. Lin Yang mengerutkan kening, selalu merasa bahwa orang-orang ini menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia bertanya, mereka tidak akan memberitahunya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan ringan, aku akan mengurusnya. Bagus. Liang Hongying menghela napas lega, tetapi tatapannya pada Lin Yang sedikit rumit. Dia telah menyelidiki Dr. Lin yang terkenal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dr. Ilahi Lin ini sebenarnya adalah anak terlantar Lin yang diusir dari keluarga Lin. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Tampaknya dia juga ingin menghindari masalah. Jika tidak perlu, kamu harus merahasiakannya untuknya. Dengan adanya Liang Hongying di sini, Liang Pincao tidak dapat mengambil tindakan apapun.
Tak lama kemudian, ambulans pun datang dan beberapa staf medis mengangkat Liang Qiuyan ke dalam mobil. Lin Yang dan Su Yan pun menyusul. Liang Pincao dan Liang Hongying tidak ikut bersama mereka. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga Liang. Mengatur Liang Qiuyan di sini adalah hasil usaha terbaik Liang Hongying, kalau tidak, Liang Qiuyan mungkin harus tidur di jalanan. Saya harap Lin Yang dapat menemukan cara untuk menyelamatkan Bibi Qiuyan. Liang Hongying berdiri di jalan, bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ambulans pergi. Saya sudah bicara dengan dokter yang Anda undang sebelumnya. Mereka semua mengatakan bahwa ibu saya tidak akan bertahan lama dan harus hidup sehari demi sehari. Kakak tertua saya dan saya sudah memberitahu ayah saya bahwa jika ibu saya benar-benar meninggal, kami, sebagai anak-anaknya, dapat mengambil jenazahnya. Liang Pincao melangkah maju dan berkata dengan suara serak. Jika kau bahkan tidak bisa melindungi ibumu sendiri, jangan katakan hal-hal ini padaku. Bibi Qiuyan berada dalam situasi ini karena ketidakmampuan pamanku. Tentu saja, kau, sebagai anaknya, juga bertanggung jawab. Liang Hongying mendengus pelan, masuk ke dalam mobil Panamera yang diparkir di pinggir jalan, dan pergi. Dasar jalang sombong. Liang Pincao mengumpat dalam hati dan berbalik pergi. Bab 418 Perawatan. Di dalam ambulans, Lin Yang memegang tangan Liang Qiuyan dan menekannya dengan lembut. Meskipun tekniknya sangat halus, setelah beberapa gerakan, kulit Liang Qiuyan jelas jauh lebih baik dan kulitnya sedikit pulih. Namun, menurut Su Yan yang berdiri di samping mereka, ini adalah hasil dari beberapa tindakan yang diambil oleh staf medis tersebut. Kita mau ke rumah sakit mana? Lin Yang tiba-tiba bertanya saat ini. Yang terdekat adalah rumah sakit rakyat kota. Kondisi pasien cukup mendesak dan harus segera dioperasi. Sebaiknya ke rumah sakit rakyat, kata seorang dokter di dalam kendaraan. Apakah rumah sakit rakyat kota di Yanqing bagus? Tanya Lin Yang. Tidak apa-apa, tetapi rumah sakit terbaik tetaplah rumah sakit afiliasi pertama Universitas Yan, tetapi jauh dari sini. Selain Universitas Yan, itu rumah sakit pengobatan Tiongkok Huaguo, yang lebih dekat dengan rumah sakit rakyat, tetapi jika Anda ingin mengundang dokter terkenal untuk memeriksakan diri ke rumah sakit ini, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang mencari perawatan medis dari seluruh dunia. Kalau begitu, kirim pasien ke sana, kata Lin Yang. Dia tidak berencana untuk membiarkan para dokter itu memeriksanya. Dia memutuskan untuk merawat Liang Qiuyan sendiri. Karena itu adalah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, fasilitasnya seharusnya relatif lengkap. Baik. Dokter itu menyapa pengemudi dan mengirim pasien ke rumah sakit pengobatan Tiongkok tanpa mengatakan apapun lagi. Su Yan menjadi cemas saat mendengarnya, dan buru-buru berbisik, Lin Yang, bukankah lebih baik pergi ke rumah sakit rakyat? Jika kita pergi ke rumah sakit pengobatan Tiongkok, penyakit ibu baptisku akan sulit disembuhkan tanpa menyewa dokter terkenal. Tetapi bahkan jika kita menyewa dokter terkenal, aku khawatir kita tidak punya banyak uang. Su Yan tentu saja mempertimbangkan situasi keuangan. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Lin Yang, berdasarkan cara Lin Yang menghabiskan uang, dia memperkirakan bahwa Lin Yang tidak akan memiliki lebih dari 10.000 yuan. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, kata Lin Yang. Aku bilang padamu, Lin Yang, jangan bertindak gegabah, dan jangan menghabiskan uang ini sembarangan. Perlakukan saja sebagaimana mestinya. Kondisi ibu baptis sekarang sangat serius, ada begitu banyak tempat untuk menghabiskan uang, kamu harus berhemat, apakah kamu mengerti? Su Yan berkata dengan serius. Jangan khawatir, aku tahu. Baiklah. Kalau uangnya tidak cukup, sebaiknya kau beritahu aku terlebih dahulu. Aku masih punya. Su Yan ragu-ragu dan berkata. Lin Yang menatapnya dengan heran, lalu mengangguk dan tersenyum tipis, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Setelah kita bercerai, tidak masalah bagiku siapa dia. Su Yan menggelengkan kepalanya. Meski ini agak kejam, bukan tanpa alasan. Memang jarang ada orang yang berprinsip seperti dia. Mobil melaju ke bagian rawat jalan rumah sakit pengobatan Tiongkok, dan staf medis segera mengangkat Liang Qiuyan. Kirim dia langsung ke unit gawat darurat. Oke. Setelah berkomunikasi dengan dokter dari rumah sakit pengobatan Tiongkok, Liang Qiuyan didorong ke ruang gawat darurat. Pada saat ini, seorang pria berjas yang baru saja keluar dari departemen rawat jalan melihat pemandangan ini dan langsung berhenti. Dia terdiam sejenak,
lalu mengikuti dan menatap orang yang terbaring di ranjang susun. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, keluar dari gedung rawat jalan, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Apa yang terjadi? Terdengar suara berat dan acuh tak acuh di ujung telepon. Tuan, saya sedang mengambil obat di rumah sakit pengobatan Tiongkok hari ini dan melihat seseorang masuk ke ruang gawat darurat. Pria berjas itu berbisik. Siapa? Liang Qiuyan. Seketika keheningan melanda di ujung telepon. Setelah beberapa saat, suara hening terdengar. Keluarkan Liang Qiuyan dari rumah sakit pengobatan Tiongkok, dan cari tahu siapa yang mengirimnya ke rumah sakit. Tidak peduli siapa dia, patahkan kedua kakinya. Baik, Tuan. Pria bersetelan jas itu menutup telepon dan menghubungi nomor lain. Pada saat ini, para dokter telah mendorong Liang Qiuyan ke ruang gawat darurat. Tuan dan Nyonya, Anda tidak bisa masuk. Perawat menghentikan Lin Yang dan Su Yan di luar pintu. Saya juga seorang dokter, kata Lin Yang cepat. Apakah Anda seorang dokter? Perawat itu sedikit terkejut. Saya mengerti kondisi pasien saat ini dan saya bisa membantu. Baiklah. Baiklah, tetapi saya harap Anda bisa tetap tenang dan mengikuti petunjuk dokter yang bertugas. Kata perawat itu, dan memberikan Lin Yang pakaian bebas debu. Su Yan menunggu di luar. Dokter yang merawat Liang Qiuyan berusia hampir 30 tahun, sangat muda. Lagi pula, jumlah jam yang dibutuhkan untuk perawatan medis jauh melebihi orang-orang di profesi lain. Untuk dapat mencapai posisi ini sebelum usia 30 tahun, ia harus memiliki beberapa keterampilan khusus dan dipromosikan secara khusus. Dr. Lee memeriksa pasien dengan cepat, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, siapkan jarumnya, ambil obatnya, dan segera ambil alat pacu jantungnya. Organ-organ pasien mengalami kegagalan fungsi yang parah dan situasinya sangat buruk. Baik, Dr. Lee. Staf medis di sekitarnya segera sibuk. Pada saat ini, Dr. Lee melihat jarum perak di lengan Liang Qiuyan dan tercengang. Dia menatapnya dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Meskipun masih muda, ia memiliki beberapa prestasi dalam penggunaan jarum perak. Meskipun jarum perak ini tampak biasa saja, ia terkejut menemukan bahwa jarum perak ini benar-benar mengunci meridian pasien dengan tepat dan menahan memburuknya penyakit. Itu seperti perban hemostatik, mencegah kondisi pasien bertambah buruk. Siapa yang memberi suntikan ini? Tanya Dr. Lee tanpa sadar. Bagaimana staf medis ini tahu? Tetapi pada saat ini, Lin Yang, yang baru saja mengenakan pakaian anti debu dan masker, telah berjalan mendekat. Itu aku yang melakukannya. Dr. Lee tertegun dan menatap Lin Yang dengan heran, Tuan, Anda siapa? Sekarang bukan saatnya membicarakan ini, cepat siapkan jarumnya. Lin Yang berjalan mendekat, mengambil jarum perak, dan menusuk leher Liang Qiuyan lagi. Liang Qiuyan langsung jatuh koma. Titik mati rasa. Dr. Lee terdiam. Awalnya dia ingin menghentikan Lin Yang, tetapi ketika dia melihat betapa rendahnya keterampilan jarum perak Lin Yang, dia menjadi ragu-ragu. Jarum panas. Lin Yang berkata dengan suara berat sambil memegang lengan Liang Qiuyan dan mengangkat tangannya. Ini. Semua staf medis di dekatnya sedikit ragu-ragu. Mereka tidak tahu siapa Lin Yang dan sungguh tidak sopan bagi mereka untuk mengambil alih pertunjukan itu. Namun Dr. Lee menggertakkan giginya, mengambil jarum perak itu, membakarnya pada lilin yang menyala di sebelahnya, dan menyerahkannya. Lin Yang mengambil jarum dan langsung menusuk siku Liang Qiuyan. Pemasangan jarum peraknya sangat cepat, dan dia mengambil jarum dan memasukkannya. Para perawat di dekatnya semuanya mengerutkan kening dan mulai berbisik-bisik. Ada apa dengan orang ini? Dia melakukannya dengan sangat gegabah. Apakah dia menemukan titik akupuntur yang tepat? Dan di mana dia menusukkan jarum? Apakah ada titik akupuntur di sana? Dr. Lee, Anda tidak bisa membiarkannya melakukannya dengan gegabah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, rumah sakit kami akan bertanggung jawab. Namun, Dr. Lee mengabaikannya dan menatap Lin Yang dengan saksama saat dia memberinya akupuntur. Mata di balik topeng itu menatap lurus ke setiap gerakan Lin Yang. Matanya benar-benar terpaku padanya. Dr. Lee, Dr. Lee. Orang-orang di sampingnya memanggil beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menyadarkan Dr. Lee dari konsentrasinya. Bab 419, Putus Asa. Entah berapa lama kemudian Lin Yang akhirnya berhenti. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Pada saat ini, lengan Liang Qiuyan dipenuhi dengan jarum perak yang sedikit bergetar, membuat orang merasa mati rasa.
Melihat hal itu, Dr. Li tampak tersadar dan segera menyerahkan handuk. Terima kasih. Lin yang menyeka wajahnya dan berkata. Tindakan tersebut membuat staf medis di sekitarnya tercengang. Dr. Li ini adalah seorang dokter jenius di rumah sakit, dan gurunya adalah orang itu. Seorang jenius seperti itu selalu sombong, jadi mengapa dia bersedia menjadi pemeran pendukung hari ini? Para staf medis di sekitar ragu-ragu untuk berbicara. Tuan, dari mana Anda berasal sebagai dokter? Keterampilan akupuntur Anda benar-benar membuka mata saya. Senang bertemu dengan Anda. Dr. Li sangat senang dan segera melepaskan sarung tangannya, ingin berjabat tangan dengan Lin Yang. Saya bukan dokter. Saya hanya tahu sedikit tentang pengobatan. Dr. Li, kondisi pasien belum sepenuhnya stabil. Kita tidak bisa bersantai. Kita harus segera merebus obatnya dan memberikannya kepadanya. Lin Yang mengeluarkan jarum perak, menusuk perut Liang Qiuyan, lalu menatap jarum perak itu. Baiklah. Dr. Li merasa sedikit malu, tetapi tetap melakukan apa yang dikatakan Lin Yang. Semua staf medis bingung. Tapi Lin yang mengabaikan semua orang dan hanya menatap jarum perak itu. Organ dalam Liang Qiuyan menunjukkan tanda-tanda penyusutan. Secara logika, perubahan mendadak seperti itu hanya bisa disebabkan oleh keracunan. Namun, dia mencobanya dengan jarum perak dan menemukan bahwa Liang Qiuyan tidak diracuni. Jika tidak diracuni, mungkinkah dia menderita suatu penyakit? Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Liang? Pikiran Lin yang penuh dengan kebingungan. Namun, karena Liang Hongying menolak mengatakan apapun, pasti tidak akan ada jawaban jika saya bertanya pada keluarga Liang, jadi saya harus mengirim seseorang untuk menyelidikinya sendiri. Memikirkan hal ini, Lin yang meletakkan jarum perak dan bersiap mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ma Hai. Namun tepat pada saat itu, tok tok tok, terdengar ketukan di pintu ruang gawat darurat. Hah! Semua orang di ruangan itu tercengang. Perawat itu berjalan ke pintu, membuka jendela kecil dan melihat keluar. Dia terkejut dan buru-buru membuka pintu. Siapa dia? Dr. Li tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Itu Din Pan. Bisik perawat itu. Apa? Din Pan. Orang-orang terkejut. Setelah pintu terbuka, seorang pria paruh baya botak dan berkacamata memimpin sekelompok orang masuk dengan cepat. Din Pan, apa yang terjadi? Dr. Li buru-buru menghentikannya. Xiao Li, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, silakan minggir dulu, kata Dekan Pan dengan serius. Melihat ekspresi Dekan Pan, Dr. Li merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan cepat, Dekan Pan, kita sedang menyelamatkan seorang pasien. Jika terjadi sesuatu, tidak bisakah kita menunggu sampai perawatan darurat selesai? Akan sangat buruk jika penyakitnya ditunda. Xiao Li, kondisi pasien tidak seburuk yang Anda katakan, dan kami mengetahui bahwa prosedur penerimaan pasien tidak teratur. Dia perlu segera dipindahkan ke rumah sakit lain. Jangan khawatir, minggir saja, kata Dekan Pan sambil melambaikan tangannya. Orang-orang di belakangnya segera berjalan mendekat dan mencoba menarik Lin yang menjauh, dan pada saat yang sama mendorong Liang Qiuyan keluar dari ruang gawat darurat. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin yang segera menekan rangka tempat tidur. Apa yang terjadi? Suyan juga berlari masuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa kamu? Dekan Pan menatap Lin Yang dan bertanya. Saya adalah kerabat pasien, kata Lin Yang dengan serius. Keluarga pasien. Apa kalian tidak tahu kalau keluarga pasien tidak diperbolehkan masuk ke sini? Keamanan. Di mana keamanannya? Keluarkan orang ini. Teriak Dekan Pan, dan beberapa petugas keamanan berseragam bergegas masuk dari pintu dan mencoba menyeret Lin yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluar dari sini. Lin yang memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia mengerahkan kekuatan secara langsung dan menjatuhkan kedua petugas keamanan itu ke tanah. Hah! Orang-orang terkejut. Kau masih berani melawan. Panggil polisi. Panggil polisi. Din Pan menunjuk Lin yang dengan marah. Seseorang telah mengambil telepon itu. Lin yang mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba orang-orang ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Liang. Semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Liang Qiuyan. Rumah sakit besar ini tidak layak untuk dikunjungi. Dekan Pan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kondisi pasien sangat buruk. Jika Anda memindahkannya ke rumah sakit lain sekarang, bagaimana kami bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang salah?
kata Dr. Li dengan wajah memerah. Xiao Li, kamu harus mengerti posisimu. Aku hanya mengikuti aturan. Mereka tidak bisa tinggal di sini karena dokumen mereka tidak lengkap. Apakah kamu menyalahkanku? Dekan Pan tidak sopan dan menatap Dr. Li. Dr. Li ingin berbicara lagi, tetapi dihentikan oleh Lin Yang. Dr. Li, tolong berhenti bicara. Tuan, ini. Dr. Li menatap Lin Yang dengan malu. Saya setuju untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Lin Yang memejamkan matanya dan berkata dengan tenang. Jika dia terus membuat masalah, tidak hanya tidak akan ada hasilnya, tetapi dia juga mungkin akan dibawa pergi. Begitu dia meninggalkan Liang Qiuyan, nyawa Liang Qiuyan akan berada dalam bahaya. Jadi, tidak ada masalah lagi. Jika dulu, Lin Yang tidak akan pernah menelan amarahnya, tetapi demi Liang Qiuyan, dia harus melakukannya. Begitulah adanya. Jika Anda bekerja sama dengan kami tidak akan mengambil tindakan ekstrim. Din Pan mendengus dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, atur agar pasien ini segera dipindahkan ke rumah sakit lain. Juga, minta petugas keamanan untuk segera mengusir semua orang luar dari rumah sakit. Baiklah, Din. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, Lin Yang dan Su Yan dikeluarkan dari pengobatan tradisional Tiongkok. Liang Qiuyan juga dibawa ke ambulans. Awalnya diperkirakan Liang Qiuyan akan dipindahkan ke rumah sakit lain, tetapi begitu mobil meninggalkan gerbang rumah sakit, Liang Qiuyan digendong turun dan dibaringkan di pinggir jalan. Apa? Mata Su Yan membelalak, lalu dia menjadi marah dan geram, apakah orang-orang ini setan? Mereka mengabaikan keselamatan pasien begitu saja. Sialan. Orang-orang ini bajingan. Aku ingin menghubungi wartawan dan mengungkapnya. Tidak apa-apa, Xiao Yan, semuanya tidak terlalu buruk. Mari kita cari klinik dan tenangkan ibu baptis kita dulu. Lin Yang tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan tidak terlalu marah. Tidak bisakah kita pergi ke rumah sakit lain? Hasilnya sama saja jika kita pergi ke rumah sakit lain. Ini. Baiklah, aku akan segera memanggil taksi. Apakah ibu baptis masih bisa berjalan? Aku sudah memberinya anestesi. Dia mungkin tidak bisa berjalan. Aku akan menggendongnya di punggungku. Baiklah. Su Yan mengangguk dan hendak menghentikan sebuah mobil di pinggir jalan. Namun, pada saat ini, beberapa mobil hitam tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, dan kemudian sejumlah besar pria berjas dan berkacamata hitam bergegas keluar dari mobil dan mengepung Lin Yang dan Su Yan. Hah! Wajah Su Yan berubah, dan dia menatap orang-orang ini dengan ngeri. Apa yang akan kalian lakukan? Bab 420, keluar dari sini. Melihat orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya, Su Yan benar-benar panik. Lin Yang sangat tenang, tetapi wajahnya sangat muram. Dia tidak tahu apa yang ibu baptisnya telah lakukan pada keluarga Liang, tetapi tidak peduli apa, orang yang hidup telah menjadi seperti ini, mengapa keluarga Liang ingin membunuhnya? Bukankah nama belakangnya, Liang? Lin Yang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi rasa dingin dan amarah. Dia harus mencari keadilan. Kamu Lin Yang, kan? Seorang pria berkacamata hitam melirik Lin Yang dan bertanya dengan dingin. Ini aku. Lin Yang menepuk punggung tangan Su Yan, lalu berkata tanpa ekspresi, apapun yang ingin kau lakukan, lakukanlah secepatnya, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa begitu kau memulainya, tidak akan ada penyesalan. Sangat sombong. Aku telah melihat banyak sampah keras kepala sepertimu. Kaulah yang berdiri di sini sambil berteriak, dan kaulah yang akan berbaring di tanah sambil berteriak nanti. Kita telah melihat terlalu banyak, dan tidak perlu mengatakan omong kosong tambahan. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kau kalahkan. Pria berkacamata itu menggelengkan kepalanya berulang kali, dan kemudian dia akan mengambil tindakan. Berhenti. Berhenti. Saudara-saudara, jangan main-main. Su Yan, dengan wajah pucat, buru-buru menghentikan semua orang. Gadis, kami tidak memukul wanita. Minggirlah, kata pria berkacamata hitam itu. Saudara-saudara, apa kesalahan suamiku? Bolehkah aku membawanya untuk meminta maaf kepada kalian? Kata Su Yan dengan gemetar. Kau tidak perlu minta maaf. Kita hanya perlu mematahkan kakinya. Ini tugas yang diberikan oleh atasan kita. Minggirlah, kalau tidak jangan salahkan kami karena tidak mengikuti prinsip kami. Kata pria berkacamata hitam itu tanpa ekspresi. Patah kedua kakinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yan tidak tahu bahwa orang-orang ini dikirim oleh keluarga Liang, jadi bagaimana dia bisa tahu aturan dan ketentuannya?
Suyan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Yang menghentikannya. Xiaoyan, mundurlah, aku akan mengurus orang-orang ini. Jangan impulsif lagi. Suyan tiba-tiba berbalik dan melotot padanya, tidak bisakah kau melihat situasinya dengan jelas? Lin Yang diam-diam mengerutkan kening. Dia tidak ingin lagi menjelaskan kepada wanita ini. Dia juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya lagi kepada Suyan karena sudah tidak diperlukan lagi. Lakukan. Pada saat ini, pria berkacamata hitam itu mengeluarkan suara tanpa emosi. Saat suara itu jatuh ke tanah, semua orang di sekitarnya bergegas mendekat. Wajah Suyan berubah ngeri dan dia tiba-tiba menutup matanya. Napas Lin yang tercekat, dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat kritis ini, sebuah teriakan terdengar. Berhenti. Begitu suara itu berakhir, semua orang tercengang. Tetapi seorang wanita dengan pakaian profesional berjalan cepat dan berdiri di depan Lin Yang. Orang-orang tercengang. Nona Hongying. Pria berkacamata hitam itu berteriak. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua, enyahlah. Liang Hongying berteriak dengan semangat yang membara. Semua pria berpakaian hitam yang ada di sekitar mereka mundur. Jelas saja mereka semua mengenal Liang Hongying ini. Nona Hongying, kasus orang ini ditangani oleh atasan kami. Jika Anda campur tangan, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjelaskannya kepada mereka. Pria berkacamata itu merendahkan suaranya dan berbicara. Aku akan menjelaskannya kepada keluarga, jangan khawatir. Aku hanya ingin kalian segera keluar dari sini. Teriak Liang Hongying. Ini. Pria berkacamata hitam itu ragu-ragu. Apa? Kau bahkan tidak mendengarkanku. Baiklah, aku akan segera memberitahu kakekku. Aku ingin melihat siapa yang lebih sial. Teriak Liang Hongying dengan marah. Ketika pria berkacamata hitam itu mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, karena Nona Hongying berkata begitu, ayo pergi. Begitu. Suaranya turun, para pria berpakaian hitam itu masuk ke dalam mobil dan pergi. Melihat ini, Suyan segera menghela napas lega. Nona Liang ini benar-benar sangat bergengsi. Terima kasih, Nona Liang. Suyan berkata sambil tersenyum. Sama-sama. Liang Hongying menggelengkan kepalanya. Nona Liang, apakah Anda mengenal orang-orang ini? Dari apa yang Anda katakan kepadanya, sepertinya mereka adalah anggota keluarga Anda. Suyan bertanya dengan bingung. Mereka hanya pengawal keluarga kita, kata Liang Hongying sambil tersenyum. Pengawal. Suyan sedikit terkejut. Tampaknya Nona Liang bukan orang biasa. Suyan diam-diam memiliki ide dalam benaknya, dan dia memutuskan untuk membangun hubungan baik dengan Nona Liang. Namun Lin yang tidak mempedulikan hal ini. Nona Liang, bisakah Anda membantu ibu baptis saya mengatur beberapa hal? Kondisinya sangat tidak stabil sekarang. Bisakah Anda membantu saya memindahkannya ke rumah sakit lain? Kata Lin yang dengan suara berat. Lin Yang, aku sudah bilang dia tidak bisa pergi ke rumah sakit besar, jadi dia hanya bisa diatur untuk pergi ke klinik kecil. Dia akan diusir di rumah sakit manapun. Kalau begitu pergilah ke klinik kecil. Teriak Lin Yang. Baiklah, segera bawa dia ke mobilku. Kata Liang Hongying segera. Lin Yang mengangguk dan segera menggendong Liang Qiuyan ke dalam mobil. Liang Hongying segera duduk di kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan hendak menginjak pedal gas. Tetapi pada saat ini, ponsel Liang Hongying bergetar. Liang Hongying sedikit mengernyit, mengangkat telepon, melirik ide penelepon, dan wajahnya langsung berubah. Begitu cepat. Gumamnya. Nona Liang, ada apa? Tanya Lin Yang. Liang Hongying tidak mengatakan apa-apa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menekan tombol panggil. Kakek, ada apa?